seperti rusa yang merindukan akan aliran air Tuhan. Yuk kita mau sama-sama sembah Tuhan, puji Tuhan, ya, seperti rusa yang merindukan sungai. Gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Sekali lagi kita sama-sama katakan, seperti rusa yang pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam
untuk pagi yang luar biasa ini. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap hidup kami selalu tinggal dalam genggaman kasih penyertaan-Mu ya Tuhan, yang terbaik ya Tuhan. Biarlah kami selalu dalam penyertaan-Mu, selalu Kau gandeng ya Tuhan, selalu Kau bawa kami seturut dengan apa yang Kau mau. Pagi ini ya Tuhan, biarlah Kau berbicara kepada kami, buka hati kami untuk terima yang terbaik yang daripada-Mu. Biarlah setiap firman-Mu tertanam dalam hati kami, bertumbuh serta menghasilkan buah yang matang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk hari yang luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Selamat pagi yang leaders, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan yang terus melimpah di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu Tuhan yang terus mengalir di hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, biar Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Biar Roh-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Biar setiap kami pagi hari ini Tuhan menjadi tanah yang subur, yang siap Engkau tanam sendiri dengan benih-benih kebenaran Tuhan. Dan setiap kami akan bertumbuh di dalam Engkau. Hidup kami berbuah, hidup kami tidak sama lagi. Mari Roh Kudus berikan setiap kami roh hikmat, pengertian, pewahyuan yang dari-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom yang leaders, apa kabarnya? Ya, Kak Rebecca harap kalian semua luar biasa ya. Kita percaya hidup kita di dalam Tuhan adalah hidup yang luar biasa. Ya, pagi hari ini Kak Rebecca akan membagikan firman Tuhan ya. Adik-adik kita akan belajar bersama-sama ya. Kita akan buka di Efesus 5 ya. Efesus 5 kalau kita baca ya adik-adik ya, itu judulnya adalah hidup sebagai anak-anak terang ya. Kita percaya kita hidup di dalam Tuhan artinya kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru artinya kita hidup dalam terang. Artinya semua cara hidup kita yang lama, semua yang tidak berkenan di dalam Tuhan itu sudah tidak lagi kita lakukan ya. Kita akan belajar ya adik-adik ya. Efesus 5 ayat 15 ya. Kak Rebecca bacakan ya. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kita percaya ya adik-adik, kita harus mengerti bahwa kita ini ada di hari-hari terakhir. Kita ada di putaran terakhir. Artinya kita sudah sampai di ujungnya akhir zaman ya. Kalau adik-adik pernah membaca sebuah novel ya, kalau kita baca itu banyak babnya ya. Misalnya ada yang novelnya 10 bab, 15 bab. Dan kalau kita baca bab terakhir itu pasti akan sedikit. Ya, lembarannya itu akan sedikit. Nah, sama seperti kita harus mengerti saat ini yang leaders ya, kita ada di masa yang seperti apa. Ya, kita harus mengerti bahwa kita adalah hari-hari ini ada di putaran yang terakhir ya. Contohnya seperti kita lari sprint ya dalam lintasan ya, kita ini sudah mau menuju garis finish. Nah, untuk itu ya Tuhan mau kita menjadi anak-anak terang. Ya, artinya ya kita harus menyenangkan hati Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Ya, nomor 1 kita buka yang tadi ayat 15 ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup ya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, di sini dikatakan perhatikanlah dengan saksama. Yang artinya apa? Kita harus memperhatikan cara hidup kita. Ya, apakah hidup kita itu berkenan kepada Tuhan? Apakah hidup kita menyenangkan hati Tuhan ataukah tidak? Ya, di sini dikatakan bagaimana kamu hidup. Ya, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, orang bebal itu seperti apa ya leaders? Ya, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya orang bebal itu
adalah orang yang sukar mengerti, ya, orang yang tidak cepat tanggap, ya, orang yang tidak merespon, orang yang sangat sulit untuk diberitahu, ya. Kalau contohnya gini, ya, orang yang bebal itu setiap dinasihati, setiap ditegur, dia itu tapi tahu, tapi dia tidak melakukan, ya. Kita misalnya sebagai seorang tua, kita menasehati anak, nah anaknya itu tidak mengerti, artinya tidak mengerti apa yang harus dilakukan, ya, tidak mengerti apa yang harus dikerjakan, ya. Dia hanya tahu tapi dia tidak mau melakukan. Itu orang bebal, ya. Tuhan mau, ya, kita jangan menjadi orang yang bebal, ya. Kebalikannya, ya, Tuhan mau kita seperti orang arif. Orang yang arif, orang yang apa? Orang yang bijaksana, ya. Orang yang arif adalah orang yang bijaksana, orang yang mengerti apa sih maunya Tuhan dalam hidup ini, ya. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini, ya. Pergunakan ayat 16-nya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, ya. Waktu yang ada, yaitu yang Kak Rebecca akan jelaskan di sini, ya. Terjemahan aslinya itu waktu itu ada dua pengertian, ya. Yang pertama adalah kronos, ya. Kronos itu adalah waktu yang sedang berjalan, artinya hari ini, ya, atau besok, ya, tanggal segini, ya, hari ini, detik ini, jam ini, ya, besok, seperti itu. Yang satu lagi pengertian waktu itu adalah bicara tentang kesempatan, ya, bicara tentang momen, ya, atau kita pernah dengar yang namanya kairos. Nah, hari-hari ini kita harus mengerti, artinya kita harus menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kita selagi kita masih hidup, kita masih ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukan, ya. Yang leaders, apa yang leaders bisa lakukan? Yang leaders bisa berdoa, lakukan berdoa. Yang leaders bisa membaca firman Tuhan, lakukan. Karena saat-saat ini, momen-momen ini, mungkin nanti ke depan tidak bisa, ya, tidak bisa mungkin membawa Alkitab, tidak bisa ke gereja, kita tidak akan pernah tahu, ya. Yang leaders tahu, pemerintah saat ini mencanangkan kita sudah new normal, benar gak? Artinya kemana-mana kita sudah pakai masker, ya. Artinya waktu yang dahulu itu tidak bisa terulang kembali, itu namanya kairos, ya. Waktu yang sudah dahulu tidak bisa terulang kembali. Dulu kita bisa kemana-mana tanpa menggunakan masker, sekarang kemana-mana kita harus menggunakan masker. Sama dengan pada saat ini, kita harus menggunakan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, ya. Setiap hari adalah kesempatan, ya. Gunakan waktu yang ada. Setiap kita, ya, harus mengerjakan apa yang Tuhan mau. Oke, ya. Selanjutnya, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, apa yang menjadi bagian yang leaders hari ini sebagai seorang pelajar, ya? Yang leaders harus tahu apa sih kehendak Tuhan sebagai seorang pelajar. Yang leaders harus mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan, ya. Ya, jangan sampai orang tua kalian dikirimi laporan, ya, laporan tugas-tugas merah, ya, ada yang kuning, ya. Nah, jangan pernah menunda-nunda, ya. Apa yang ditugaskan, diberikan, lakukan dengan segenap hati sebagai penyembahan sama Tuhan, ya. Apapun tugas yang diberikan, lakukan itu dengan setia, ya. Berikan semuanya itu untuk Tuhan. Selagi kita masih ada kesempatan, kita bisa sekolah, ya, kita bisa menyembah Tuhan, lakukan apa yang kalian bisa beri untuk Tuhan, ya. Karena hidup kita itu adalah hidup yang singkat, waktu tidak bisa terulang kembali. Gunakan waktu-waktu ini, ya. Kita harus ngerti kita hidup untuk Tuhan. Kita harus mengerti yang leaders, tujuan hidup kita itu kemana. Tujuan hidup kita, destinasi kita adalah ke surga. Bagaimana untuk mencapai surga? Kita harus melakukan kehendak Tuhan, ya. Lakukan yang baik, ya. Dalam hidup ini lakukan yang baik, ya. Kita berdoa, banyak-banyak berdoa hari-hari ini, membaca firman Tuhan, ya. Itu akan membuat roh kalian semakin kuat, karena ke depan begitu banyak tantangan,
begitu banyak cobaan di dalam hidup ini, ya. Kalau roh kita kuat, kita akan bisa melewatinya bersama dengan Tuhan, ya. Sekian dari Kak Rebecca, ya, semoga yang leaders mengerti apa yang Tuhan mau hari-hari ini, ya, biar semuanya Tuhan memberkati kita semua. Ya, Kak Rebecca mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami, menuntun setiap anak-anak-Mu Tuhan, membawa kami masuk di dalam jalan-jalan-Mu. Ajari kami Tuhan menggunakan waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Apa yang kami bisa lakukan lewat hidup kami, biar setiap kami Tuhan bisa mempergunakan setiap potensi-potensi ilahi yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang menjamin setiap kami, biar rekayasa Tuhan jadi atas setiap kami Tuhan, sehingga kami mencapai kekekalan bersama dengan Engkau. Kami tidak tertinggal, tapi kami bersama dengan Engkau sampai dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai, tapi biar Roh-Mu terus bekerja di antara kami Tuhan, membawa setiap kami masuk dalam keselamatan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih.